Hai semuanya, ketemu lagi dalam pembelajaran matematika bareng saya Teh Usi. Dalam pembelajaran kali ini teman-teman, saya akan membahas mengenai persamaan eksponensial. Nah, kita lanjut ya ke materinya. Yuk simak bareng-bareng. Oke adik-adik, kita mulai ke pembahasannya ya. Yang pertama mengenai pengertian eksponen. Eksponen adalah bentuk perkalian dengan bilangan yang sama yang diulang-ulang atau singkatnya adalah perkalian yang diulang. Nah, di sana ada A pangkat N sama dengan A kali A sebanyak N buah faktor yang sama. Di tabel yang putih ada keterangan di mana A adalah bilangan pokok, N adalah pangkat atau eksponen, dan A di atasnya ada N, itu dibaca dengan A pangkat N. Nomor 1, ada 2 pangkat 5, artinya yaitu 2 kali 2 kali 2, sebanyak 5 kali ya. Jadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Kemudian nomor 2, negatif 1/3 pangkat 5, artinya negatif 1/3 dikali negatif 1/3 sampai N buah faktor atau sampai 5 kali pangkatnya. Oke, gimana adik-adik? Sudah pahamkah mengenai pengertian eksponen? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya, yaitu mengenai sifat-sifat eksponen ya adik-adik. Oke, selanjutnya kita ke sifat-sifat eksponen. Yang pertama yaitu A pangkat M dikali dengan A pangkat M. Nah, itu titik itu kali ya. Jika A atau yang disebut dengan basisnya sama, maka ketika operasi perkalian, pangkatnya itu dijumlah. Jadi sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, yang kedua, A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N. Lihat operasinya pembagian. Maka ketika basisnya sama, basis itu adalah A ya. Ketika basisnya sama, maka M atau yang disebut dengan pangkat dikurangi pangkatnya. Kemudian untuk nomor 3, ketika ada A pangkat M, kemudian dikurung, yaitu dipangkatkan kembali dengan N, maka pangkatnya dikalikan. Oke, selanjutnya nomor 4, yaitu 1 dibagi dengan A pangkat N, atau sama dengan 1 per A pangkat N. Perhatikan, ketika menjadi penyebut, A pangkat N-nya itu kan bernilai positif, maka bisa diubah menjadi pangkatnya negatif, yaitu A pangkat negatif N. Kemudian nomor 5, A pangkat 0. Artinya adik-adik, ketika basisnya pangkat 0, contoh 2 pangkat 0, maka hasilnya adalah 1, di mana A tidak sama dengan 0. Jadi, semua yang pangkatnya 0, hasilnya adalah 1, di mana basis tidak sama dengan 0. Nomor 6, yaitu A pangkat N dikalikan dengan B pangkat N. Artinya, A kali B itu sama-sama dipangkatkan N. Nomor 7, yaitu A pangkat M dibagi dengan B pangkat M, maka sama dengan A pangkat M per B pangkat N. Artinya bisa kita keluarkan pangkatnya, yaitu A bagi B dalam kurung pangkat M, atau sama dengan A per B, atau sama dengan A per B pangkat M. Kemudian nomor 8, N akar dari A pangkat M, artinya A pangkat M per N. Jadi bisa diubah seperti itu ya. Jadi adik-adik, ketika nanti ada soal latihan soal tentang sifat-sifat eksponen, jadi bisa dilihat di catatan kalian. Nah, untuk A, B, dan M, dan N itu semua anggota bilangan real ya. Jadi begitu. Nanti kita ke contoh soal. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal latihannya ya, mengenai sifat-sifat eksponen. Yang pertama, tentukan nilai X, Y, dan W. Nah, yang pertama yang nomor A yaitu ada 2 pangkat 10 dikalikan dengan 2 pangkat 3, maka sama dengan 2 pangkat Y. Nah, karena yang dicari adalah nilai Y, yaitu nilai pangkatnya, maka kita ingat kembali apa yang tadi dibahas di depan. Jika di sini operasinya perkalian ya, ini kali, titik itu, dot itu kali, maka kita jawab 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2
2 pangkat Y. Nah, operasinya perkalian, basisnya sudah sama 2, maka 2 pangkat 10, gimana? Pangkatnya dijumlahkan, ditambah 3, maka sama dengan 2 pangkat 13. Jadi di sini sudah diketahui nilai Y-nya, yaitu Y pangkatnya itu adalah 13. Jadi Y sama dengan 13. Gampang ya? Jadi kita merujuk ke dalam sifat-sifat eksponen yang tadi telah kita bahas di depan. Oke, kita lanjut lagi ke soal latihan nomor 2. Oke, kita ke soal nomor 2. 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 4. Maka hasilnya, karena kita sudah tahu tadi, 2 ditambah 4. Ya, pangkatnya ditambahkan kalau operasinya kali. Maka 5 pangkat 6. Ya. Nah, kemudian kita nanti lanjut lagi ke nilai soal C. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 2. Sederhanakanlah bentuk berikut, yaitu nomor A, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Nah, ketika ada basis dipangkatkan, kemudian dipangkatkan lagi, maka kita ingat bahwa ketika ada A pangkat M dipangkatkan lagi M, maka pangkatnya dikali. Jadi ketika 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4, maka sama dengan 2 pangkat 3, 3-nya dikalikan dengan pangkat yang di luar, maka hasilnya 2 pangkat 12. Ya, sangat mudah. Kita terus latihan. Selanjutnya ada A pangkat 3 B pangkat 4 dibagi dengan A pangkat 2 B pangkat 5. Dipangkatkan lagi 2. Berapakah hasilnya? Nah, untuk menentukan hasilnya kita harus ingat tadi bahwa kita tulis saja di sini catatan. Jika ada A pangkat N dibagi dengan A pangkat M, maka pangkatnya dikurangi ya. N dikurangi M. Dengan catatan basisnya harus sama. Nah, oke, perhatikan yang ini. Karena di sini adalah pembagian, maka A pangkat 3 dikurangi 2, B pangkat 4 dikurangi 5, kemudian dipangkatkan lagi 2. Maka kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. A pangkat 1, kita nggak tulis ya pangkatnya. B pangkat negatif 1. Kita pangkatkan lagi dengan sifat yang tadi, maka ketika ada pangkat dipangkatkan lagi, jadi pangkatnya dikali. A pangkat berapa tadi? 1 ya di situ. Dikalikan 2, maka B pangkat min 1 juga dikalikan 2. Maka hasilnya A pangkat 2, B pangkat negatif 2. Ini hasilnya. Selanjutnya, kita ke soal selanjutnya, yaitu sederhanakanlah bentuk berikut ke dalam bentuk pangkat positif. Ingat ya, pangkat positif itu berarti dari asalnya pangkat negatif. Kita ingat tadi apa yang dibahas di depan, bahwa ketika A pangkat negatif N, maka jika diubah ke dalam positif, dia menjadi pecahan. Jadi 1 per, kita tulis lagi A pangkat N dengan pangkatnya sudah positif, tapi diubah ke bentuk pecahan dan A pangkat N-nya berada pada penyebut. Maka ketika ada soal yang harus bentuknya dalam bentuk positif, maka ketika ada 5 pangkat negatif 2, hasilnya yaitu 1 per 5 pangkat 2. Kita sederhanakan jadi 1 per 25 ya. Ke soal berikutnya, yaitu nomor B, ada 2A pangkat 3 dikalikan B pangkat 4, kemudian dibagi dengan 4A B pangkat 2, masing-masing semua dipangkatkan lagi 2 ya. Nah, ketika ada yang seperti ini, ingat bahwa basis
dengan basis jika operasinya pembagian itu harus sama. Bu, 2 dan 4 gimana? Berbeda, berarti kita harus samakan terlebih dahulu. Nah, kita buat kurung lagi. 2 pangkat A pangkat 3, B pangkat 4 dibagi. Nah, 2 di sini itu bisa disederhanakan jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4 ya. Jadi kita ubah ke dalam bentuk pangkat. A, B pangkat 2. Kita tulis kembali, kemudian dipangkatkan 2. Nah, kita sederhanakan. 2 di sini punya pangkat yaitu 1. Ketika pembagian maka 2 pangkat 1 dikurangi 2. Karena sudah sama kan basisnya 2. Kemudian A pangkat 3 dikurangi. Nah, A di sini pangkatnya berapa? 1. Kemudian B pangkat 4 dikurangi 2. Ingat, di sini masih dipangkatkan, di belakangnya ada 2 ya. Maka sama dengan 2 pangkat negatif 1 A pangkat 2 B pangkat berapa? B pangkat 2. Masih kita pangkatkan 2. Oke. Maka sama dengan 2 pangkat negatif 1 kita bisa, karena di sini disuruhnya sederhanakan ke dalam pangkat positif, maka kita harus mengubah dulu pangkat yang negatif ke dalam pangkat yang positif. Berarti 2 pangkat negatif 1 jadi, ini kita kalikan dulu ya agar lebih gampang. Jadi 2 pangkat negatif 1 kali 2, 2 itu dari sini ya. Kemudian A pangkat 2 kali 2, B pangkat 2 kali 2. Bu, harus langsung aja, misalkan gak usah ditulis uraian. Nah, ini buat yang bisa kan bisa langsung ya, tapi ada beberapa siswa yang harus diuraikan. Jadi sebagai contoh, biar untuk contoh soal dulu kita uraikan. Jadi negatif 2 A pangkat 4, kemudian B pangkat 4. Di sini masih ada pangkat negatif, tadi kita harus ubah ke dalam pangkat positif. Jadi sama dengan 1/2 pangkat 2 dikali A pangkat 4 dikali B pangkat 4. Maka sama dengan 1 per berapa ini? 4 ya. 1 kali A pangkat 4, A pangkat 4. Ya. 1 kali B pangkat 4, B pangkat 4. Per 4. 4 dari mana? 2 pangkat 2. Inilah hasilnya. Gampang ya? Oke, ke soal nomor C selanjutnya ada perintah sederhanakanlah. Jadi ini kita harus menyederhanakan bentuk soal berikut ya. Ada 3 pangkat X kuadrat dikalikan dengan Y pangkat negatif 5. Nah, di sini dot itu kali ya. Kemudian dikalikan kembali negatif 3X pangkat min 8 dikali Y pangkat 9. Kita mulai sederhanakan, yaitu karena di sini operasinya kurung, yaitu di sini ada kali, maka kita bisa mengumpulkan basis yang sama ya. Jadi maaf kameranya goyang. Oke, jadi kita kumpulkan basisnya yang sama, yaitu dengan 3 pangkat X kuadrat, kita kasih kurung ya karena kali, dikalikan dengan yang negatif 3X pangkat min 8. Kemudian Y-nya ada Y pangkat min 5 dikalikan dengan Y pangkat 9. Itu ya. Nah, di sini basisnya ada 3 pangkat 1 min 3 juga pangkat 1. Jadi kita kalikan 3 kali min 3, kemudian
Di sini X dikali X pangkat 2 dikalikan dengan X pangkat negatif 8. Kemudian di sini ada Y min 5 dikalikan dengan Y pangkat 9. Itu ya. Maaf tadi Y pangkat negatif 5 dikalikan dengan Y pangkat 9. Nah, kalau sudah begini kita kalikan 3 kali negatif 3 yaitu negatif 9. Kemudian ingat kalau perkaliannya kali di sini, maka pangkatnya digimanain? Tadi dijumlahkan ya. Maka jadi X pangkat 2 ditambah negatif 8. Kemudian ini pangkat ya, tulisnya di atas. Kemudian yang ini Y pangkat min 5 ditambah, karena di sini juga kali. Ini kali ya, dot. Biar tidak tertukar dengan X. Kemudian negatif 5 ditambah 9. Maka sama dengan min 9 X pangkat min 6. Ngerti min 6 dari mana? 2 ditambah negatif 8. Kemudian Y pangkat 4 ya, negatif 5 ditambah 9. Nah, setelah itu sampai sini sudah betul. Kalau mau diubah ke dalam pangkatnya positif, berarti seperti yang tadi. Maaf. Oke. Sama dengan min 9 1 per X pangkat 6 Y pangkat 4. Maka min 9 kali 1 min 9 Y pangkat 4 per X pangkat 6. Pangkatnya semua sudah positif, maka ini hasilnya. Sampai sini sudah benar karena perintahnya hanya sederhanakan. Tapi kalau perintahnya ubahlah ke dalam bentuk positif, maka harus sampai sini langkahnya. Ya. Jadi sangat mudah sekali ketika kita sudah memahami sifat-sifat eksponen.